Saya mulai diajar Pak Kiai Nur Ali itu tahun 83 ketika kelas 3 aliyah. Dan yang diajarkan itu fikih. Kitabnya Kifayatul Akhyar. Babnya itu bab nikah. Terjadi semacam shock culture di mana kita yang biasa menyimak bacaan kitab guru di dalam kitab sendiri, tapi ini kita yang disuruh baca, artikan sendiri, terus memberikan pengertian kita tentang apa yang kita baca. It's very shocking, karena kalau salah langsung disemprot, dan bahasanya kan masih bahasa lu gua, jadi ya salah lu. Nah, ini buat saya sebuah revolusi psikis. Jadi berubah dari tadinya bergantung kepada guru menjadi cari sendiri apa pengertian yang kita baca, kemudian besok kita baca apa, artinya kayak apa, cari kamus, nanya kakak-kakak senior dan sebagainya. Nah, itu kita mulai berasa belajar cara pesantren lama yang sifatnya sistem setor. Dan kita sadari ternyata kita sudah mulai cara belajar kuliah. Kuliah kan seperti itu, dikasih bukunya, rujukannya ini, marojiknya ini, baca sendiri, bikin talkhis sendiri, bikin rikasan sendiri dan sebagainya. Dan itu berlanjut ketika kita diangkat menjadi santri khusus pesantren tinggi At-Taqwa. Jadi semua fikih, kemudian nahu itu kita suruh baca sendiri. Saya ingat ketika Pak Kiai bikin shock terapi, kita disuruh baca sampai 3 kali setor, gagal. Dan saya terpaksa harus pulang ke rumah, nanya ayah yang juga kebetulan ulama, bagaimana cara bacanya. Oleh ayah diketawain, begitu cara lu baca, ya pantes lah. Ternyata kita kekurangan ilmu mantik. Jadi kalau ditanya, kalau mulai dengan satu kata misalnya, seseorang mulai, artinya tidak diawali dengan pertanyaan. Itu kan unsur mantek ya, bukan cuma sekedar fikih. Nah, jadi proses belajar secara independen, kreatif, itu sudah dimulai oleh Pak Kiai untuk anak-anak yang sudah di atas aliyah, dan kebetulan kita tingkat aliyah, dan kebetulan kita termasuk beruntung karena diajar langsung oleh beliau. Nah, ketika saya memilih, dipilihkan oleh kawan-kawan kuliah di Pakistan tapi tidak di Fakultas Agama, di Fakultas Ekonomi, beliau tidak komen apa-apa. Nah, dia hanya nanya, lu maksudnya belajar ilmu ekonomi maksudnya? Iya, bukan belajar dagang, bukan belajar ilmu ekonomi. Ya, dia diam aja. Dan setelah itu saya nggak pernah ketemu lagi sampai saya pulang dari pertengahan S2 di Malaysia. Saya diminta menilai Pak Kiai dari sisi ilmu ekonomi. Baru saya sadar ternyata Pak Kiai itu adalah
praktisi ekonomi yang baik, kalau tidak bilang bagus, ya. Selama beliau memimpin yayasan misalnya, beliau tanam sendiri itu jeruk di samping pondok, kemudian itu buat nafkah keluarganya, walaupun ya sering dicolongin sama anak-anak pondok gitu loh. Jadi tidak ya dia ketawa aja, jeruknya nggak banyak karena kayaknya dicuri sama anak-anak pondok, ya dia ikhlasin aja. Tapi ada sesuatu yang mahal di situ. Beliau menunjukkan kepada masyarakat, beliau menunjukkan kepada santrinya bahwa untuk makan kalian harus usaha sendiri. That's life. Jadi ilmu ekonomi mengajarkan ya kalau mau makan ya mesti kerja. Tidak bisa orang duduk dalam masjid berharap, berdoa supaya rezeki turun dari langit. Ya nggak bisa, harus kerja. Nah, yang kedua, saya perhatikan ketika saya masih belajar, Pak Kiai itu menata, menginventarisir aset-aset yayasan, kemudian dia memanfaatkannya untuk kepentingan yayasan. Artinya bahwa untuk hidup yayasan harus dapat income, dan income ini akan menjadi sumber pembayaran untuk guru-guru, untuk membangun, untuk apa. Nah, karena sawah yayasan milik yayasan itu sangat luas, tersebar di beberapa daerah, tidak mungkin diolah sendiri oleh orang Ujung Harapan. Beliau panggil semua para petani, buruh tani,